ketat berhemat. Lecutan semangat ini terus ditabuh Presiden Prabowo Subianto kepada instansi negara, pejabat hingga aparat. Kepala negara seolah ingin mengencangkan ikat pinggang. Pejabat tak boleh lagi hambur-hambur uang. Pemerintah dari pusat sampai daerah dilarang boros membelanjakan anggaran. Tapi untuk apa? Tepatkah langkah Presiden menutup kebocoran anggaran dengan penghematan? Persoalannya, seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau kita yang namanya korupsi itu, saya udah beberapa minggu ini bicara itu, karena uang kita itu habis diembat orang-orang nggak jelas itu. Ujung-ujungnya nggak ada yang dihukum, nggak ada. Ya kan, pokoknya ikut persidangan, ikuti, saya taat hukumnya, tapi setelah itu nggak. Ada juga yang makan di restoran, pesta di mana, pada dihukum. Nah, hal ini tidak akan pernah bisa membuat negara ini berdiri tegak gitu. Saya minta pada Pak Prabowo, tolong tegaslah pada orang-orang seperti ini. Sudah selesai, hentikan. Karena kalau tidak, bangsa ini akan semakin terpuruk, nggak ada dana. Dalam sidang Kabinet 22 Januari 2025 lalu, Kepala Negara menginstruksikan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran belanja negara hingga 306,69 triliun rupiah. Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi anggaran dilakukan demi kepentingan publik yang lebih besar. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Ihwal penghematan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam belet itu, pos-pos anggaran yang harus dihemat diantaranya adalah belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan bantuan sosial. Sementara itu, untuk kepala daerah, Prabowo memberikan instruksi khusus berupa pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. 50% dari anggaran perjalanan dinas para ASN, para menteri, para pejabat negara itu dipangkas. Juga ada seminar-seminar atau acara-acara seremonial, termasuk juga seremonial menyambut tamu-tamu. Misalnya kalau konteks daerah, artinya menyambut tamu negara, tamu dari pusat misalnya, atau dari konteks pemerintah pusat menyambut tamu negara. Jadi seremonial inilah yang kemudian harus dikurangi, karena inilah dia salah satu pos-pos anggaran yang sebetulnya kita bisa bikin efisien. Tapi semangatnya begini. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sadar betul ya bahwa program-program hasil terbaik cepat atau PHTC ini adalah program-program yang melibatkan komitmen finansial yang nggak sembarangan. Misalnya program makan bergizi gratis tadi sudah disinggung ya, itu anggarannya 71 triliun rupiah. Para kepala daerah terpilih pun kompak berjanji akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pokoknya intinya apa yang diatur oleh pemerintah pusat tentunya kami akan menyesuaikan. Tetapi Jakarta kan APBD-nya sudah ada. Dan kalau mengikuti aturan sebenarnya Jakarta bagi hasilnya lebih tinggi dari yang sekarang. Karena Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, persentasenya naiknya tinggi banget. Kan semua pungutan ada di Jakarta. Ya. Sudah pergeseran nanti ya saya maksudnya. Di pergeseran nanti yang diinstruksikan akan kita lakukan. Berarti dia masuk di era apa ya? Di perubahan ya Pak? Perubahan apa? Enggak, nanti pergeseran. Jadi kok perubahan nanti di pertengahan tahun ini enggak langsung. Sementara, pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin bilang, efisiensi sebagaimana instruksi Presiden bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan relokasi sebagaimana program prioritas kepala daerah terpilih. Sesuai dengan impres dan juga menyesuaikan dengan visi misi gubernur terpilih. Jumlah efisiensinya 2 hingga 4 triliun. Ini masih exercise terus. Ya. Jadi masih efisiensinya ya 2. Efisiensi itu bukan berarti APBD-nya berkurang 2-4 triliun tapi relokasi. Ya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 masih belum menyentuh banyak sektor lain yang juga berpotensi menjadi sumber pemborosan. FITRA pun memberikan sejumlah rekomendasi agar efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo bisa berjalan tepat sasaran. Saya rasa ini momentum yang sangat bagus gitu ya untuk kemudian melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan negara baik di APBN maupun sampai ke level daerah gitu ya, dengan terutama mengevaluasi seluruh skema belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, terutama agar lebih mengedepankan otonomi keuangan daerah. Saya rasa juga transparansi penggunaan belanja hasil efisiensi ini juga harus dilakukan gitu ya, transparansi dan juga akuntabilitas gitu ya. Setelah dilakukan efisiensi ini digunakan untuk apa, itu juga harus disampaikan kepada publik ya. Sejatinya, efisiensi harus lebih dari sekedar pemangkasan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.